Sekali lagi dong suaranya mana? Selamat malam guys. Oke, nah gue pengen ngajak teman-teman semua lebih antusias karena ini tuh ibadah dari kita, oleh kita dan untuk kita. Ya, jadi buat yang di onsite, yuk sama-sama kita contribute di dalam ibadah kita ini dari setiap sesinya ya. Oke, sebelumnya kasih apresiasi dong buat teman-teman yang preparing, ada dari SO, ada dari worship team, ada dari MC. Iya. Ini tepuk tangannya juga terasa di usia-usia tua kayaknya ya semangatnya. Padahal ini remaja loh guys. Oke, sebelum kita akan masuk firman, gue akan sedikit singgung tentang CLCC values. Kebetulan di ibadah umum juga kita lagi banyak belajar tentang value. Nah, gue pengen teman-teman semua bacain bareng-bareng ya. Ini value kita yang pertama adalah excellent. Nah, teman-teman bacain yang di bawahnya tuh yang ada tulisan penjelasannya. 1, 2, 3. We bring honor to God by not being ordinary but extraordinary. Nah, value ini sesuatu yang bernilai dan berharga dan gue yakin kita melakukan ini dimanapun ini bermanfaat. Ini bermanfaat dan ini bakal membawa dampak baik. Kedua, flexible. 1, 2, 3. We believe that we can bend without breaking. Jadi kita bisa metode bisa berubah, teman-teman kita bisa berbeda. Nah, kita bisa bersatu, gak perlu harus kita menyakiti satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman? Ketiga, acceptance. 1, 2, 3. We believe that each of us is unique and precious. Nah, ini value kita juga, acceptance. Jadi gak bisa tuh ada pemikiran bahwa lu kurang keren, lu kurang viral, lu gak bisa jadi teman gue. Wah, bahaya banget nih kalau kayak gitu guys. Nah, kita gak gitu ya. Nextnya adalah integrity. 1, 2, 3. Iya, kita melakukan hal yang benar, jangan karena ada yang ngejagain. Ya, tapi gak ada yang ngejagain pun kita bisa tetap ngelakuin yang benar. Next adalah teachability. 1, 2, 3. We are willing to learn, unlearn, and relearn. Jadi teman-teman tuh gak perlu alergi gitu sama yang pengulangan. Ya, jadi teman-teman di sini perlu punya teachable spirit. Hati yang mau belajar, hati yang mau diajar. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa ada sesuatu yang gak perlu dipelajari, gak usah dipelajari sih. Contoh ngegosip gak perlu dipelajari. Contoh ngelakuin sesuatu hal yang emang gak sesuai dengan kebenaran gak perlu dipelajari. Unlearn aja hal tersebut. Ya. Terakhir, helpful. Yuk kita bacain sama-sama. 1, 2, 3. Suaranya please. Can transform the world. Jadi teman-teman gak perlu ngelakuin sesuatu yang besar, tapi kalau kita lakuin tindakan kecil dan semua orang ngelakuin ya tindakan baik, itu bisa mengubah dunia. Ya, itu value kita yang akan harusnya bisa kita pertontonkan karena ini value kerajaan sorga dan itu bisa menjadi budaya kita semua. Oke? Coba kasih tos dulu dong kiri kanannya. Kasih tos bilang gue mau fokus sama firman gitu. Yang di belakang tuh dikasih tos belum? Kasih tos dulu dong. Yang di online mungkin kasih reaksi dulu, simpen gadgetnya ya. Kita mau bangun sebuah budaya untuk menghargai firman Tuhan. Jadi kita simpen, jangan buka yang lain kecuali catatan teman-teman semua. Ya, oke. Ini part yang kedua, judulnya adalah Forgiven People Forgive. Forgiven People Forgive. Nah, gue punya pertanyaan teman-teman. Siapa yang di sini pernah ngerasa bahwa hidup ini gak adil? Boleh angkat tangan gak? Gak adil, gue ngerasa ini gak adil. Angkat tangan. Semua? Wah, lu sih kasihan sih, semua beneran nih. Ya gue juga sih. Gue juga pernah ngerasa hidup gak adil. Kayaknya gue gak punya privilege itu. Orang lain ada yang punya, enak lah kalau dia punya privilege itu. Enak lah kalau dia punya privilege itu, gue enggak. Enak lah mungkin wajahnya, ya modal tampang lah dia sih, jadi punya privilege. Ya, semua pernah ngerasain yang unfair hidupnya pernah ya. Nah, kita kasih contoh lebih detail lagi nih, unfair. Misalnya di sekolah, kita lihat nextnya di sekolah. Ada favorite student, wah ini sih populer nih orang. Kayaknya dia bisa dibilang gini ya, dia ngelakuin hal yang kotor aja seperti bersih. Dia ngelakuin hal yang gak oke aja semua orang ngelihatnya oke. Dia favorite person.
Semua orang pengen ikutin stylenya dia, semua orang pengen ikutin cara dia berpakaian, semua orang pengen ikutin cara dia berbicara mungkin. Ya, kita merasa kurang dapat perhatian. Sedangkan dia kayaknya semua mata memandang dia. Wah, dia menjadi spotlight satu sekolah. Hidup ini unfair, termasuk di sekolah juga unfair. Ini orang hidupnya kayaknya gak ada minusnya ya, wajah oke. Di kelas kayaknya dia nilai oke. Di rumah kelihatannya oke nih, kenapa? Soalnya setiap hari dianterin orang tua kayaknya mobilnya bagus. Barang-barang bagus semua, wah udah deh ini unfair hidup. Ada yang seperti ini ya. Terus waktu kita olahraga bareng misalnya, sports. Wah kayaknya dia langsung dibela waktu sama misalnya main olahraga basket bareng atau tenis meja atau apapun. Ini orang kayaknya semua bela dia. Kayaknya kalau foulnya terjadi sama dia nggak foul deh. Kalau sedikit aja nyentuh dia baru foul. Sorry, kalau dia nyentuh orang lain mau keras aja kayaknya enggak pelanggaran. Tapi dia disentuh dikit kayaknya foul. Pernah ada ngerasain gitu? Kayaknya banyak yang tidak adil. Sampai di aspek-aspek lainnya pun kayaknya orang ini nih ya ngeganggu hidup gua. Bahkan di sosial media followersnya pasti lebih banyak dari gua. Ya iyalah, apaan kita ini? Siapa pernah ngerasain gitu dan pernah ada di titik itu? Boleh angkat tangan lagi? Terima kasih atas kejujurannya. Biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang mungkin dekat sama hidup gua, sama hidup kita. Gua juga pernah ngalamin itu sih. Ada orang kayaknya dia, kalau dulu kasusnya gini, temen gua tuh kayaknya gampang banget dapat pasangan. Dari SD dia gampang dapat pacar. Lah gue ditolakin terus. Muncul iri hati, kebencian, kemarahan. Seringkali kita mikir, aduh ini orang privilege aja lah, kalau gue jadi dia juga bisa, sayang aja wajah gue produksinya beda. Gitu. Next, dan ini ternyata kebawa sampai keluarga teman-teman. Bahkan orang tua kita pun sering sebut dia, bayangin. Orang tua kita sering sebut dia. Kayaknya lu tuh nilainya gak sebagus dia deh. Lu lihat deh kelakuan dia, kita dibandingin. Sampai akhirnya kayaknya ada ekspektasi yang lebih yang disimpan sama orang tua kita ke kita. Ya, ada ekspektasi yang lebih. Kita dituntut lebih. Ya, gak fair. Atau bahkan kalau di sisi lain, waktu kita cek keluarga kita, nih perhatiin teman-teman baik-baik ya. Waktu kita cek keluarga kita, ternyata keluarga kita jauh dari sempurna. Ya, jauh dari sempurna. Mungkin secara ekonomi kurang. Secara kelengkapan keluarga mungkin gak lengkap. Mungkin juga adik kakak kita itu gak sempurna sehingga kita dikucilkan. Sehingga kita ngerasa kita gak adil. Ini unfair nih. Ini kayaknya gak oke banget. Ya, ini kayaknya gak oke banget. Dan teman-teman boleh lihat ini di depan gue tulis banyak hal ya. Mungkin ini hal-hal yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita digosipin, kita dibohongin. Itu di sekolah, bahkan mungkin di rumah, di keluarga kita. Kadang-kadang keluarga kita ngegosipin kita loh. Kadang-kadang keluarga kita ngebohongin kita juga ada. Bohong-bohong tipis gitu loh. Terus kita ditinggal. Nah ini yang nomor 4, siapa yang lakuin ini ditikung? Ada di sini, boleh saling tunjuk mungkin. Cubit temennya suka nikung. Aduh, gue lihat banyak yang nyubit nih ya. Wah bahaya ini penikung-penikung unggul ini di sini. Ditikung, nggak dianggap. Kita mungkin dimaki, kita mungkin ditinggalkan, gue terus 2 kali ditinggalkan ya. Karena mungkin ditinggalkannya bukan sama teman aja tapi keluarga juga. Sederhananya gini teman-teman. Kayaknya nih ya. Kita tuh ya punya yang namanya satu kata nih. Kita tuh ngerasa orang lain tuh ya punya utang sama kita. Apa ya, gimana ya. Pokoknya dunia, ini tuh owe me. Bener gak sih? Owe kan? Berhutang tuh bener gak? Coba international school. Bener ya? Bener kan? Kayaknya dunia nih punya utang. Dan gini teman-teman, kayaknya permintaan maaf dari siapapun tuh belum cukup terhadap diri kita. Kita perlu orang sampai kayaknya sujud-sujud, sampai gimana pun kayaknya belum cukup.
Nggak tahu, perasaan unfair itu selalu ada dalam diri gue. Dalam diri kita. Gue gak ngerti itu dari mana. Unfair. Ini situasi serius. Lebih dari sekedar tidak adil gitu kan. Bahas satu-satu ya, kita pernah digosipin, dibohongin, ditinggal. Sama orang-orang yang mungkin ngerasa kita tuh bukan pas lah di circle-nya mereka gitu. Lu tuh gak cocok di circle gue, udah gue tinggalin ya, kenapa? Lu sepatunya beda sama gue misalnya, lu bajunya beda sama gue, lu tampang lu gak masuk sama gue, tampang lu tuh cocoknya sama grup sono. Langsung kita apa? Ditinggal, digosipin, dibohongin. Dibilang hari ini kemana? Gak kemana-mana, taunya malamnya di story, dia lagi main sama teman-temannya. Aduh, gue ditinggalin gak diajak di grup gitu loh. Iya gak sih? Di chatting, status di WhatsApp-nya online, tapi gak balas-balas. Padahal pertanyaannya gue ngajak dia main. Ditinggal, gak dianggap. Dunia sepertinya punya hutang yang banyak sama kita. Berapa banyak di sini sadar bahwa ini selalu terjadi, ya gak sih? Dunia selalu tidak ideal. Ya. Bahkan kita merasa bahwa diri kita ini diutangin banyak gitu sama dunia ini. Diutangin banyak sama hidup ini. Ya. Kita punya piutang. Piutang tahu? Pada sekolah kan? Piutang. Bahasa Inggrisnya tuh receivable. Bener gak sih bahasa accountingnya? Bener ya? Kalau di chart accountingnya tuh account receivable. Bener gak? Yang sekolah-sekolah matematika di sini bener? Bener kok Arvin ya? Gak salah gue ya? Come on, masih inget loh, gue itu 15 tahun lalu gue sekolah loh, come on. Nah kita lihat di Alkitab ya, kita back to Bible biar ini yang memerdekakan kita. Mari kita sama-sama lihat ayat di Matius 18 ayat 23 sampai 35 sebenarnya. Kita akan kupas secara detail, ini perumpamaan yang Tuhan ajarkan. Gue bacain buat teman-teman ya. Jadi ini suatu hari Yesus tuh lagi cerita perumpamaan tentang utang piutang lah intinya gitu. Sebab apabila Allah memerintah, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. Seorang raja mau menyelesaikan utang-utang hamba-hambanya. Waktu ia mulai mengadakan pemeriksaan, dihadapkan kepadanya seorang hamba yang berutang berapa? Berutang berapa? Berjuta-juta nih, misalnya ada seseorang ya. Ada seseorang berarti utangnya berapa? Sejuta, nolnya berapa? Sejuta nolnya berapa guys? Gawat nih Lighters sekolahnya. Stan, sejuta nolnya berapa? Nice. Berjuta-juta dan tidak dapat melunasinya. Jadi raja itu memerintahkan supaya hamba itu apa? Dijual bersama-sama dengan anak istrinya. Bayangin lu punya anak istri dijual buat bayar sejuta karena dia gak punya. Ini mungkin sejuta nilai sana mahal banget, gak bisa bayar intinya. Gaji dia mungkin cuma 1 atau 10 perak lah, gak bisa bayar. Anak istri butuh dana biaya hidup, sejuta ini dia gak bisa bayar. Ya, kita lihat nextnya. Hamba itu sujud di depan raja itu dan memohon, Tuhan sabarlah terhadap hamba, hamba akan melunasi semua utang hamba. Raja itu kasihan padanya sehingga ia menghapus semua utangnya. Gila ini orang harusnya happy banget gak sih? Siapa di sini pernah punya utang? Boleh angkat tangan? Oh enggak, gue pernah. Sampai hari ini saya masih ada sih utang. Dan gue membayangkan kalau gue tiba-tiba utangnya dihapus, wah happy banget. Pasti ini happy banget sih. Misalnya ini, kalau piutang kan account receivable. Kalau utang apa namanya? Oh gue tahu, account payable. Ini P lah ya, account payable. Account payable ya. Nah, waktu kita cek, perhatiin teman-teman, ini poin penting ya, perhatiin. Waktu lu ngerasa lu suka digosipin, gue mau nanya, lu suka ngegosip juga gak? Thank you atas kejujurannya, saya suka. Kita pernah berbohong gak? Pernah. Lu pernah ninggalin seseorang gak? Pernah gak misalnya lu ngerasa lu gak cocok sama orang itu, terus lu gak mau main lagi sama dia. Lu gak ngomong apa-apa sih, tapi lu gak ngobrol lagi aja. Ninggalin aja udah. Pernah? Ninggalin pernah juga guys, sama-sama juga ternyata. Lu pernah nikung gak? Oke. Nah ini. Lu pernah gak menganggap orang gak ada, orang itu ada? Pernah dong, gua aja melihat tadi sebelum ibadah ini mulai gak semuanya saling ngajak ngobrol kok. Ada yang sendirian juga gak ada ngajak ngobrol. Jadi sebenarnya
Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Waktu tadi kita merasa pernah digosipin, dibohongin, ditinggal, ditikung, gak dianggap dan sebagainya. Kita pun melakukan hal yang sama. Dan kabar baiknya gini teman-teman. Dan kita tuh sebetulnya juga happy gak sih? Waktu ada orang yang pernah kita gosipin, terus dia labrak kita, terus dia maafin kita pasti happy. Gue pernah di momen dimana, cerita dikit ya, gue pernah di momen dimana temen gue dari kecil ninggalin gue. Gak tahu gue kalau gue lagi ditinggalin. Tapi dia pernah kecewa sama gue dan dia cerita ke teman gue yang satu lagi. Teman gue yang satu lagi ngasih tahu gue. Sederhananya gini, waktu itu gue lihat di Instagram, bener dong. Ternyata foto-foto gue dihapus semua. Asli loh. Padahal ini laki guys. Ini laki. Jadi gue best friend dihapus semua. Gue inget foto gue sama dia. Di momen hari pentingnya gue dihapus sama dia. Wah bener ternyata gue nyakitin dia dan gue gak tahu. Hari itu gue langsung telepon dia, gue langsung temuin dia. Keluar semua dong. Ya Vin lu udah beda Vin, lu pelayanan sekarang, lu gini, lu bener-bener gak pernah ngajak gue lagi. Susah banget ketemu sama lu. Oh wow ternyata hal itu membuat dia merasa yang namanya ditinggalkan. Wah habis nih. Tenang, gue ada satu lagi yang merah. Merasa ditinggalkan. Dan waktu gue ketemu dia, akhirnya baru itu semua beres. Teman-teman sadar gak sih bahwa, gue pengen teman-teman ngerti ini dulu deh. Kita tuh gampang banget yang namanya ngehakimin orang. Mikir bahwa gue tuh korban. Gue tuh ngerasa gue yang punya piutang. Sedangkan sadar gak bahwa kita juga punya hutang yang begitu besar kalau pakai standar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau pakai standar firman Tuhan, sorry ya, lu berbohong aja, lu tuh gak bisa loh. Ya, lu gak bisa. Next, nah makanya sederhana gini, I'm okay with how unfair forgiveness is when I am the one being forgiven. Gue sih oke sih, kalau gue yang dimaafin. Gue oke, gue seneng kalau gue dimaafin. Akhirnya gue sama temen gue itu gue dimaafin, gue seneng. Tapi pertanyaannya sederhana. Gue gak tahu apakah dia merasakan hal yang sama gak untuk dia pun ternyata ada salah. Even dia gak nyadar kalau dia ada salah, yang penting gue sadar. Waktu gue ada salah gue mau meminta maaf. Ya, dan bersyukurnya dia maafin gue. Sekarang hubungannya membaik. Sederhananya gini teman-teman. Kita tuh sering bahwa yang namanya egois. Gua gak mau digosipin, tapi kalau gua ngegosipin orang, lu harus maafin gua. Gua gak suka nih, lu gak nganggap gua. Tapi lu harus oke ya kalau gua gak nganggap lu. Karena lu emang gak bisa masuk gua, tapi gua harus bisa masuk lu. Nangkap gak? Sampai ini menangkap gak sih? Gua harus bisa masuk lu. Tapi lu gak harus bisa masuk gua. Dan it's okay, lu harus terima. Nah ini kesombongan yang bahaya. Padahal utang kita banyak, 1 juta. Ya, kita lihat. Sadar bahwa gini, kita juga sering bohong dikit. Kita sering banget selingkuh sama Tuhan, setuju gak? Setuju gak sih? Ada banyak orang ke gereja juga gak cari Yesus kok. Ada banyak orang ke gereja ya, bukan cari Tuhan. Cari pacar lah, cari network lah, cari bisnis partner lah, cari cuan lah. Banyak kok, itu pun kita selingkuh. Tapi kita oke kalau kita yang dimaafin, bener gak? Kita oke banget kalau kita yang dimaafin. Ya, itulah ego. Dan gini, tidak ada yang benci jika kita yang dikasih anugerah. Nah kita lihat ceritanya berlanjut teman-teman. Baca sama-sama ya, suara gue hampir ada habis nih. 1, 2, 3. Kepadanya. Wow. Gila gak? Ini kita banget gak sih? Ada orang punya piutang ke kita berapa itu? 1000 ya? Kalau 1000 nolnya berapa? 3 kan? Waktu ini dihapuskan sama raja. Dan ada orang yang punya utang 1000. Lihat, gak mau gue. Gak bisa lu ngelakuin apa lu? Gila lu gak nge-tag gue di story?
Gak bisa lu jadi teman gue lagi. Gila loh lu. Lu gak ngajak gue, kemarin lu ada makan-makan lu gak ngajak gue. Lu gila sih. Lu gila sih, lu gak bisa jadi teman gue lagi. Lu gak ngajak-ngajak gue lu kemarin pergi kemana. Gila sih lu bukan teman gue lagi. Nah sering gak sih kita kayak gitu? Kita cekek orangnya terus gimana? Kita cekek, kita mau masukin dia ke dalam penjara. Udahlah orang kayak gitu gak usah dibina, dibinasakan aja. Masuk gereja juga percuma gak usah dibina kok. Orang kayak gitu mah gak bisa, dibinasakan aja. Sering gak sih kita punya hati yang seperti itu teman-teman? Itu bahaya banget. Kita lihat ayat berikutnya. Nah bacain lagi 1, 2, 3. Mereka sedih dan melaporkan hal itu kepada raja. Maka raja itu memanggil hamba yang jahat itu dan berkata kepadanya apa? Oke, next lagi. 1, 2, 3 bacain lagi. Sampai yang selesai. Amin. Dalam 2 minggu ini kita mikir pelajaran sorry not sorry ini berbicara tentang sesuatu yang benar-benar berat, gue gak bisa ngampunin. Sederhana sebenarnya. Waktu lu kesel, lu ingat terus kekesalannya. Mungkin itu tanda kalau lu belum mengampuni sih. Jadi jangan terlalu pusing dengan kata-kata mengampuni, diampuni. Itu mungkin kata-kata yang terlalu kalian sulit mengerti. Tapi kalian boleh cek deh seberapa geram hati lu hari-hari ini. Dan mungkin hati lu itulah yang menyebabkan bahwa ya itu. Lu belum mengampuni dengan ikhlas. Ya. Di sini Tuhan bukan ingin membuat kita merasa aduh sulit ya. Berarti gue tuh harus bisa semua. Hey, biarlah ini lihat nih. Pengampunan yang kita udah dapat juta-juta inilah kekuatan besar. Sukacita sorga itu benar-benar berlimpah loh waktu lu ngalamin ini dulu. Problemnya lu tuh gak pernah merasa lu punya utang sejuta-juta. Lu merasa diri lu tuh udah sempurna. Makanya kita stres sama yang ribu-ribu doang. Ya, makanya kita stres, kita gak bisa terima yang ribu-ribuan. Kenapa? Karena kita merasa kita gak pernah punya utang. Kita ngerasa hidup kita mah udah bener. Ya, rajin hari Jumat, Friday Big Group, udah bener, gak pernah punya utang. Hey, ingat, gak ada yang bisa membuat kita berhasil membayar utang kita. Kalau kita gak dihapuskan oleh Raja. Ya, gak ada yang bisa. Sebenarnya gue juga dari dulu sulit sih mengampuni orang. Dalam tanda kutip gue gak pengen balas tuh susah. Tapi di sini gue pengen bilang bahwa ya itulah yang Tuhan lakuin ya. Tuhan tuh punya teladan yang luar biasa. Menyerahkan haknya kepada Tuhan gitu, kepada Bapa bahwa dia mengampuni setiap orang yang menyakiti dia. Dia pernah mengalami lebih parah daripada ini semua teman-teman. Itu Yesus. Ya, itulah Yesus. Next, kita lihat ketika kita udah mengalami itu semua harusnya ini yang kita punya teman-teman. Kita menyerahkan hak untuk apa sih? Untuk membalas, untuk revenge. Kita pengennya apa? Balas, dendam. Kita ngerti bahwa kita akan buang hak kita untuk itu. Kedua, kita juga pengen buang hak kita untuk apa? Trash talk, sama-sama ngomong trash talk. Trash talk, kata-kata yang sia-sia yang gak penting. Yang cuman gini nih, misalnya contoh ya, kayak ini ada Darren, ada Fritzen. Terus Darren tiba-tiba tadi ada sesuatu sama Darren DA misalnya. Misalnya tiba-tiba cuma ngomong ke si Fritzen gini, itu ya Darren DA tuh gue gak suka banget. Langsung kan si Fritzen ini pembahasan gambaran terhadap Darren DA udah beda langsung. Nangkap gak? Trash talk. Trash talk. Walaupun kita boleh sih mengungkapkan kekesalan kita, tapi di akhir kita perlu meluruskan kembali bahwa it's okay lah, kita semua berbeda. Dan gue tahu tujuan dia baik. Perlu ada klarifikasi gitu loh. Kalau enggak ya, ini semua gak akan ada di culture lighters tuh gak ada nih. Yang namanya kita gak ngegosip, gak ngebohong, gak ninggalin, accept everyone. Tadi sesuai value CLCC, menganggap banyak orang. Itu sulit kita miliki. Apalagi buat kita anak remaja itu sangat diperlukan loh.
culture itu. Ya. Ayat terakhir teman-teman. 1, 2, 3 kita bacain lagi. 1, 2, 3. Ya, kesel itu sebuah hal yang pasti kita alami. Tapi sadar gak teman-teman? Mengampuni itu juga sebuah hal yang perlu kita nikmati juga. Kenapa? Karena Tuhan di situ tulis Tuhan dengan senang hati mengampuni kita. Ya, bukan gini. Lu punya utang 1.000, yaudah nih gue maafin sambil dilempar. Itu bukan mengampuni dengan senang hati teman-teman. Orang kayak gini ya, udah untung lu boleh masuk ruangan ini. Nah itu bukan mengampuni dengan senang hati. Nangkap maksudnya? Perhatiin perilaku kita waktu kita nerima orang. Kita lihat lagi ayat slide berikutnya. Not forgiving sama dengan keeping poison. Waktu kita dalam hati ini gak berdamai, kata kuncinya berdamai. Dalam hati ini kita tetap geram, marah. Itu kita lagi nyimpen yang namanya racun. Ya, kita lagi nyimpen yang namanya racun. Gue pokoknya kesel banget nih sama orang ini. Itu lagi nyimpen racun. Kenapa? Sederhananya gini. Kita itu udah jelas berbeda dengan orang. Dan perbedaan waktu kita deketin itu semakin bikin kita kesel teman-teman. Ya, hari ini orang yang paling nyakitin gue yaitu jelas orang-orang yang ada di dalam rumah gue setiap hari. Itu paling sering nyakitin gue. Dan gue tahu ke depan orang yang mungkin akan paling melukai gue itu anak gue. Karena gue gak tahu gimana caranya. Hati seorang bapak sama anak begitu mengasihi. Tapi begitu hari ini gue sadar, wow. Baru umur 2 tahun anak gue udah bisa bilang, gak mau dedi. Kok gue sakit hati ya begitu digituin ya. Sederhana kita tuh hatinya rapuh teman-teman. Makanya dalam kerapuhan kita, waktu kita nyimpen poison itu jelas makin rapuh. Lepaskan itu. Ya, lepaskan itu. Next, terakhir. Not only is forgiveness the right thing to do, it's the right thing for you. Jadi waktu kita mau coba berdamai kondisi hati, ingat kuncinya sederhana, pakai analogi utang ini. Waktu lu mikir hari ini udah ke gereja berarti 1 juta hilang, yeay. Saya udah bayar Tuhan. Enggak, lu gak pernah bisa bayar. Lu ke gereja, lu tetap punya utang kok. Ya, karena kita itu bisa bayar hanya dengan cara dibeli belas kasihan. Sama-sama katakan belas kasihan. Belas kasihannya Tuhan aja yang bisa bayar kita. Kalau kita gak pernah mikir pakai cara ini, mungkin bukan cuma yang 1.000. Waktu orang cuma punya utang 10 aja kita masalahin jangan-jangan. Waktu orang gak scene story kita atau scene story kita tapi dia gak balas WA kita aja kita udah marah banget kayaknya. Ya, kok dia lihat story gue ya, tapi WA gue belum dibalas-balas dari kemarin. Wah, udah, gue kepahitan. Udah, dia bukan teman gue deh. Kok dia ngomong ke sini tapi akhirnya dia gak ngomong ya, gak jadi ngajak gue ya. Teman-teman ingat, bahkan 10 aja bisa bikin kita gak terima dia. Gue tutup satu kesaksian sebelum kita doa ya. Waktu itu Pastor Christopher Tapiheru pernah bercerita tentang hal ini lucu banget. Dan menurut gue masuk akal sih. Gue pernah kesel sama orang dan gue gak pengen ketemu dia. Kalau dia ada di sini mungkin gue gak akan ke ruangan ini. Kalau dia ada di bawah mungkin gue gak akan ke bawah. Kalau dia ada di WC mungkin gue jadi gak pengen pipis atau gak pengen ee. Teman-teman tahu gak? Waktu ada orang yang kita kesel, kita gak demen sama dia. Tapi waktu suatu hari nanti Tuhan panggil kita masuk ke surga. Hai, ayo datang ke surga. Tapi di surga ada dia. Bisa-bisa kita gak mau masuk loh. Pastor Christopher pernah share ini. Waktu kita misalnya sebel sama seseorang, papa, mama, adik, kakak, siapa lagi teman-teman. Ada di surga. Mungkin waktu kita lihat buka pintu surga, terus kita lihat wow ada dia. Gak jadi deh gue. Tuhan pada ngomong, ayo masuk sini ada rumah kamu masuk. Oh enggak, ada dia gue gak mau. Enggak, gue gak mau. Kita bahkan bisa menolak. Makanya kenapa tadi Bapak ngomong kan, susah kita masuk kerajaan surga kalau kita gak mengampuni. Mungkin itu, karena kita keeping the poison.
Waktu kita keeping the poison, boro-boro punya iman percaya sama Yesus teman-teman. Buat jalanin hidup aja berat. Kenapa? Karena ada orang itu di situ aja kita gak mau nyamperin. Benar gak? So remember, check your heart. Apakah kita hari ini merasa punya hak? Ingat utang kita banyak, tapi dihapuskan Tuhan. Dan itulah harusnya kabar baik buat kita semua. Oke teman-teman, tundukkan kepala sejenak, kita doa yuk. Gue pengen teman-teman ingat-ingat momen di mana teman-teman digosipin. Sebentar aja, ingetin momen di mana waktu teman-teman benar-benar ngerasa teman-teman itu kecil. Karena mungkin lu kurang baik, kurang keren, kurang oke secara fisik. Mungkin lu ngerasa direndahin karena mungkin lu keluarganya bukan datang dari keluarga yang terbaik. Ingat-ingat semua momen itu. Ingat-ingat momen di mana waktu lu mungkin ngerasa secara materi lu kurang, sehingga lu ngerasa lu tidak dianggap. Ingat-ingat semua momen di mana waktu itu kita merasa hidup ini unfair. Dan hari ini gue cuma mau bilang bahwa Yesus pernah mengalami momen itu. Momen di mana Yesus juga benar-benar diperlakukan sangat tidak adil. Demi kita, demi lu, demi mengasihi lu, demi mengasihi kita. Dia melakukan itu semua. Momen sejenak ini mungkin teman-teman boleh doa dalam hati atau keluarin suara, boleh berdoa. Untuk bersyukur atas kasih yang Tuhan boleh kasih. Sebelum kita akan berdoa bersama. Tuhan, hari ini kami tahu Tuhan, kami pun punya salah. Dan kalau pakai standar firman bahwa mungkin utang kami tidak cukup membayar kesalahan kami Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan kami mengingat atas kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga itu yang membuat kami mau memberikan kado terbaik buat diri kami sendiri, yaitu berdamai. Detox dari setiap racun yang ada dalam hati kami Tuhan. Seringkali kesulitan terbesar kami adalah kami merasa kami paling benar. Kami merasa kami korban. Kami merasa hidup ini tidak adil. Tapi kalau sebetulnya keadilan itu kami nikmati, kami harusnya binasa Tuhan. Kami harusnya gak layak untuk hidup. Kami seharusnya gak bisa dapat anugerah kehidupan yang baik ini. Tapi kami sadar bahwa pengampunan-Mu itu yang membuat kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Dan biarlah sukacita besar itu yang membuat kami boleh melepaskan pengampunan dan damai dengan setiap momen yang tidak nyaman yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan masuk dalam small group, Kau pimpin kami. Kami mau terbuka, kami mau menghargai momen berkomunitas. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Oke.